perkenalkan nama saya Wawan, founder kursus sabunpembersih.com. Kursus ini mudah, murah, dan praktis. Saya doakan peserta yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan di proses-proses tahapan pembuatan aneka macam sabun ini. Semoga kursus ini bisa menjadi jalan rezeki bagi peserta yang ingin membuat usaha aneka pembersih. Di kursus bisnis sabun ini, kita akan membuat berbagai macam jenis sabun. Yang pertama, sabun cuci piring antibakteri. Kedua, sabun cuci tangan antibakteri. Ketiga, karbol serai antibakteri. Keempat, karbol pinus antibakteri. Kelima, pembersih kaca antibakteri. Keenam, pelembut pakaian antibakteri. Ketujuh, pembersih keramik antibakteri. Dan yang terakhir, kita akan membuat hand sanitizer antibakteri. Kenapa sih produk-produk tadi yang kita buat? Karena produk-produk tadi sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan berpotensi besar untuk dijadikan peluang usaha. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, yang mana produk-produk tadi sangat diburu, dicari masyarakat, dan bisa untuk dijual. Bisa dijual dengan berbagai macam kemasan, dan dijual dengan cara online ataupun offline. Akhir-akhir ini harga di pasaran untuk produk-produk tadi sangat melambung tinggi. Oleh karena itu, kursus ini bisa dijadikan solusi menghemat kebutuhan rumah tangga, dan untuk para peserta kursus sabun ini bisa dijadikan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kursus bisnis sabun ini sangat mudah sekali didapatkan. Bisa dibeli secara online atau didapatkan di toko kimia terdekat di rumah Anda. Di video ini saya akan ajarkan proses pembuatannya step by step dengan lengkap dan mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Selamat mengikuti. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan alat-alat yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun pembersih ini. Yang pertama ada wadah takar, kemudian timbangan digital, kemudian corong, kemudian tabung takar, kemudian gelas takar, termometer air, sendok, pengaduk kecil, pipet, kemudian pH digital, dan juga pengaduk besar. Barang yang dipergunakan boleh tidak sama dengan yang ada di sini. Bisa mempergunakan bahan atau alat-alat yang tersedia di rumah Anda. Aquades adalah bahan utama untuk proses pembuatan beberapa produk sabun yang akan kita buat nanti. Kami sarankan Aquades yang dipergunakan itu ber-pH 6 sampai 8. Untuk menghitung atau mengukur pH airnya atau Aquadesnya, kita bisa mempergunakan pH digital seperti ini. Kita bisa ukur ya. Selain dengan mempergunakan pH digital seperti ini, kita juga bisa mempergunakan pH kertas seperti ini atau kertas pH. Kita bisa celupkan, kemudian nanti bisa kita ukur sesuai dengan ukuran pH yang ada di kertas pH ini. Baik peserta, saat ini saya akan jelaskan bahan baku untuk proses pembuatan hand soap atau sabun cuci tangan antibakteri. Ada beberapa fase yang dibuat, sampai 4 fase. Saya akan jelaskan fase yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, bahan baku untuk fase yang pertama adalah Lexapon 60 gram. Kemudian sodium sulfat 35 gram. Kemudian Aquades 500 ml. Kemudian untuk fase kedua, bahan bakunya adalah ETA 2NA 1 gram. Kemudian Aquades 5 ml. BKC 0,5 ml. Kemudian gliserin 0,5 ml. Kemudian ampitol 15 gram.
Selanjutnya koko midea 15 gram. Kemudian las 5 gram. Dan kemudian Aquades kembali 10 ml. Lanjut ke fase ketiga, yaitu bahan-bahannya adalah aloe vera ekstrak sebanyak 1 gram, Dewisil liquid sebanyak 1 ml, kemudian pewangi 10 ml, pewarna 0,5 gram, Aquades 335 ml, sitrit acid 0,5 gram, dan yang terakhir Aquades 5 ml. Baik peserta, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu fase pertamanya, yaitu kita campurkan sodium sulfat ke dalam hexapon. Setelah dicampurkan, kita aduk sampai benar-benar mengental. Setelah mengental seperti ini, kita tuangkan ke dalam wadah takar. Ya, setelah kita tuang ke dalam wadah takar, langkah selanjutnya kita tuangkan Aquades. Mohon dituangkan dengan perlahan sambil diaduk. Proses menuangkannya harus sedikit demi sedikit agar bisa tercampur dengan rata. Kita aduk hingga mengental seperti jelly. Kita tuangkan kembali sisanya. Setelah mengental seperti jelly, kita sisihkan terlebih dahulu. Baik peserta, selanjutnya kita membuat fase B. Pada wadah lain, tuangkan Etna dalam 5 ml Aquades. Nah, ini kita campurkan, kemudian kita aduk. Larutan Etna harus tercampur dengan Aquades sempurna hingga menjadi seperti ini. Setelah larut, kita tuangkan larutan Etna ini ke dalam larutan fase yang pertama tadi. Kemudian kita aduk hingga rata. Hingga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tuang BKC ke dalam larutan tadi. Aduk hingga rata. Setelah diaduk dengan rata, kita tuang kembali gliserin. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita juga campurkan atau masukkan ampitol. Setelah dimasukkan ampitol menjadi sedikit lebih kental.
diaduk rata, kita campurkan juga Coco Midea secara perlahan. Aduk hingga rata. Kemudian kita larutkan gelas ke dalam 10 ml Aquades. Kita larutkan terlebih dahulu, kita aduk hingga rata. Setelah diaduk rata, kita larutkan kembali ke larutan yang tadi. Kita aduk hingga rata kembali. Selanjutnya kita campurkan bahan-bahan fase C tadi, yaitu aloe vera ekstrak. Kita aduk hingga rata. Kemudian Dewi Seal liquid. Aduk hingga rata. Kemudian pewangi. Aduk hingga rata. Setelah pewangi, kita masukkan pewarna. Kita sarankan pewarnanya kita pilih yang berwarna merah, secukupnya. Ya, pewarna secukupnya. Kita aduk hingga seperti ini. Setelah dimasukkan pewarna, kita masukkan lagi Aquades sebanyak 335 ml tadi ke dalam larutan. Kita aduk hingga rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, kita larutkan sitrit acid dengan air yang tadi sudah disediakan. Kita larutkan sitrit acid dengan air 5 ml. Setelah sitrit acidnya rata, kita akan tuangkan sitrit acidnya ke dalam larutan yang tadi. Aduk perlahan hingga rata. Setelah diaduk dengan kekentalan yang cukup, hand soap atau sabun cuci tangan ini sudah siap untuk dipergunakan. Untuk selanjutnya, kita diamkan sabun cuci tangan ini selama 24 jam. Baik para peserta kursus bisnis sabun pembersih.com, sudah 24 jam kita menunggu, cukup lama ya. Akhirnya sabun cuci tangan atau hand soap ini sudah selesai, sudah tampak bening, artinya sudah siap untuk dipergunakan. Kita langsung saja ke proses pengemasannya. Kita bisa kemas ke wadah berukuran 1 liter, 5 liter, 500 ml atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Langsung saja kita kemas di botol ukuran 1 liter ini. Jika ingin membuat dengan ukuran yang lebih besar, maka bahan baku yang diperlukan tadi tinggal dikalikan saja. Baik, kita kemas dalam wadah seperti ini, dalam wadah 1 liter. Ya. Setelah itu kita tutup. Ya. Setelah kita tutup, proses packagingnya sudah siap untuk dipasarkan. Bisa dipasarkan secara online ataupun offline, atau juga bisa dipasarkan di sekitar rumah Anda. Mudah bukan untuk membuatnya? Silahkan langsung dipraktekkan. Sukses ya!